Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman siswa-siswi. Pada kesempatan kali ini ya kita telah sampai di semester genap, yang mana semester genap ini kita masih dilanda dengan sebuah pandemi virus COVID-19. Untuk teman-teman, jika memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, diharapkan untuk tetap diam di rumah sebagai penjagaan diri agar terhindar dari COVID-19. Namun jika teman-teman harus keluar rumah, ya diusahakan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, antaranya mencuci tangan dan menggunakan masker dan berjaga jarak. Usahakan untuk teman-teman dari kerumunan ya yang dapat menyebabkan tertularnya virus COVID-19. Untuk materi yang pertama di semester 2 ini kita akan membahas yang namanya load balancing. Dan untuk materi 1 ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari load balancing. Yang kedua, prinsip dan cara kerja load balancing. Yang ketiga, fungsi load balancing. Yang keempat, algoritma load balancing. Yang keenam, fitur load balancing. Yang ketujuh adalah tipe load balancing. Ya, langsung kita berkenalan dulu ya mengenai load balancing ya. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang tahu load balancing itu apa ya. Untuk mengingat, kita ulas kembali ya. Yang pertama, load balancing ya adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Ya, itu adalah pengertian dari load balancing. Ya, jadi ketika banyak permintaan dari pengguna, maka server tersebut akan terbebani ya karena harus melakukan proses pelayanan terhadap permintaan pengguna. Maka solusinya adalah dengan membagi beban yang datang ke beberapa server sehingga tidak terpusat ke salah satu perangkat jaringan saja. Ya, di sini ada sebuah contoh topologi di mana di sini ada beberapa klien ya atau pengunjung yang sedang mengakses ke internet. Ya, anggap saja klien ini sedang mengakses sebuah website ya. Dan di sini di website tersebut sudah dipasang fitur yang namanya load balancing ya. Dan di belakang fitur load balancing terdapat 3 buah server ya. Jadi jika semua user ini mengirim permintaan ke load balancing ya, maka load balancing ini akan membagi request atau membagi ke beberapa jalur koneksi ya. Jadi tidak terpusat ke satu server saja, akan tetapi bebannya itu dibagi merata ke 3 server tersebut. Yang B ya, prinsip dan cara kerja load balancing. Di saat load balancing menerima permintaan layanan dari pengguna, maka permintaan tersebut akan diteruskan ke server utama. Biasanya load balancing dengan pintar dapat menentukan server mana yang memiliki load lebih rendah dan respon lebih cepat. Bahkan load balancing bisa menghentikan akses ke server yang sedang mengalami masalah
dan hanya meneruskan ke server yang dapat memberikan layanan, sehingga layanan seolah-olah tidak ada gangguan di mata pengguna. Ya, ini adalah cara kerja dari load balancing, ya, dimana pada saat ada permintaan layanan dari pengguna, ya, maka si load balancing ini dengan pintarnya dia akan membagi bebannya, ya, dengan cara dia menentukan server mana yang memiliki loadnya lebih rendah dan memiliki responnya lebih cepat. Dalam artian dari 3 buah server yang tadi itu load balancing akan memilih mana yang memiliki load yang lebih rendah dan respon yang lebih cepat, ya, baru nanti disalurkan ke yang memiliki respon lebih cepat terlebih dahulu, baru dibagi ke server-server yang lain, ya. Nah, kalau misalkan satu server itu istilahnya bermasalah, ya, maka si pengguna itu tidak akan merasakan gangguan di sisi pengguna, ya, karena load balancing ini udah membagi layanannya ke server yang lain. Jadi jika server satu itu down atau bermasalah, maka ada server-server lain yang membackupnya, yaitu adalah cara kerja dari load balancing. C. Fungsi load balancing ini ada 5, ya. Yang pertama ada menginterupsi traffic jaringan, yang kedua membagi traffic jaringan menjadi permintaan individu dan menentukan server yang akan menerima permintaan individu. Yang ketiga, memonitor server yang ada serta memastikan server-server tersebut merespon traffic. Yang keempat, menyediakan redundancy. Yang kelima, menawarkan distribusi content aware seperti melakukan pembacaan URLs, intercepting cookies, dan XML parsing. Yaitu adalah fungsi dari load balancing. D. Algoritma load balancing. Pada algoritma load balancing ini dia memiliki 4 buah algoritma. Yang pertama ada yang namanya algoritma round robin. Yang kedua ada ratio. Yang ketiga ada fastest. Yang keempat ada least connection. E. Fitur load balancing, ya. Load balancing ini memiliki beberapa fitur, ya, pada perangkat keras maupun perangkat lunak, yaitu ada asymmetric load, aktivitas berdasarkan prioritas, proteksi dari serangan DDoS, kompresi HTTP, TCP buffering, HTTP caching, content filtering, HTTP security, priority queuing, spam filtering, ya. Jadi fitur load balancing ini ada 10, ya. Ini kalau misalkan kalian ingin menggunakan 10-10-nya, ya, berarti load balancing itu ya sangat bagus, tapi biasanya tidak dipakai sepenuhnya, ya. Next, untuk tipe load balancing, ya, di load balancing ini ada 2 pilihan, ya, untuk dipertimbangkan untuk kita merancang load balancing, yaitu yang pertama ada load balancing perangkat lunak dan juga load balancing perangkat keras, ya. Jadi load balancing ini memiliki 2 tipe,
ya. Yang pertama itu load balancing berupa perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, ya. Pada load balancing perangkat lunak, ya, load balancing berjalan di sebuah server atau PC, dan aplikasi load balancing diinstal dan perlu dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi. Sedangkan untuk load balancing perangkat keras, ya, load balancing berjalan pada device atau alat yang sudah disiapkan dari pabrik dan siap digunakan. Tipe load balancing ini banyak digunakan karena kemudahannya, ya. Jadi di sini ada dua tipe, ya. Ada yang versi perangkat lunak atau software, ya, yang harus kalian install dan juga konfigurasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan, atau ada yang versi perangkat kerasnya, ya. Jadi kalian beli perangkat keras, ya, fungsinya itu untuk load balancing, itu ada. Dan ini adalah contoh dari load balancing perangkat keras, ya. Ini kalau dilihat sama seperti hub, ya, atau router, yaitu TP-Link modem DSL cable router. Ya, ini load balancing untuk router, ya. Dan macam-macam, ini hanya contoh dari sedikit banyak load balancing perangkat keras. Untuk materi pada kesempatan kali ini, ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke materi 2 pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.